Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita akan bahas apakah fungsi Quran itu? Apakah Quran itu sebuah petunjuk atau sebuah bacaan mantra? Sering kita mendengar atau mendapatkan ide, terutama apalagi di dunia online, di YouTube banyak sekali cerita tentang ingin cepat kaya baca surat di dalam Al-Quran, bla bla bla. Saya tidak sebutkan suratnya, takutnya menimbulkan sebuah inspirasi bagi yang mendengarkan ini. Ada lagi, harta ingin berlimpah, hutang pengen lunas. Amalkanlah surat ini setiap hari. Baca surat sekian-sekian. Pikatlah wanita dengan baca surat tersebut, surat dalam Al-Quran. Ini dulu sangat santer, bahkan hingga sekarang masih ada. Dengan baca surat bla bla bla, maka Anda akan terlindungi dari gangguan jin. Atau Anda akan terlindungi dari segala macam cobaan. Anti miskin dengan surat ini bla bla bla. Mari kita cek apakah Quran ditujukan untuk semua hal ini, semua hal yang bersifat keduniaan seperti ini. Apakah fungsinya Quran diturunkan oleh Allah untuk hal tersebut? Maka kita harus mengecek kembali ke dalam Quran. Mengabdi kepada Allah atau menyembah hanya kepada Allah itu berarti kita harus mencek semua istilah-istilah yang pernah diajarkan kepada kita atau yang pernah kita dengar, istilah-istilah yang bernafaskan Islam kepada versinya Allah, yaitu Al-Quran. Kembalikan secara nama, makna, dan fungsi kegunaan kepada versinya Allah atau Al-Quran itu. Itulah cara kita mengabdi, salah satunya dengan cara seperti ini, mengabdi hanya kepada Allah. Di dalam surat An-Najm, surat ke-53 ayat 23 disebutkan, In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk pada mereka dari Tuhan mereka. Jadi kita harus mengecek semua pernah kita diajarkan untuk kembali kepada versinya Allah atau Al-Quran. Jadi Quran itu diturunkan untuk apa? Mari kita lihat ayat-ayat Allah berikut ini. Dalam Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 2 disebutkan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran berupa bacaan dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Di sini jelas Allah memberitahu kepada kita bahwa Quran itu berupa bacaan. Dari namanya aja merupakan makna Al-Quran adalah sebuah bacaan. Bacaan yang bagaimana? Bacaan yang berbahasa Arab. Bacaan yang jelas-jelas mengandung kejelasan. Jadi kalau kita membaca Quran, dalam kitab Al-Quran itu ada bahasa Arab dan bahasa terjemahannya. Seperti yang kita lihat di dalam surat ini, ayat ini, ada bahasa Arabnya, redaksional, dan juga ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang betul-betul Quran adalah bahasa Arabnya, bukan terjemahannya. Terjemahannya itu berupa penafsiran dari sang penterjemah. Bisa mendekati
dalam mendekati makna dari Arabnya, atau bisa juga bisa melenceng. Maka kita harus mencek keterkaitan antara ayat dengan ayat agar kita semakin mendekati makna tersebut. Pernah saya berpengalaman bertemu dengan orang yang baru belajar Islam, udah tua padahal. Sayangnya diajarkan bahwa semua isi kitab Quran yang dia pegang saat itu adalah Al-Quran. Padahal yang dia baca, karena tidak bisa bahasa Arabnya, yang dibaca dan dia tamatkan selama 3 kali adalah terjemahannya. Saya katakan terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan adalah penafsir dari penterjemah. Adapun Qurannya adalah Arabnya, redaksional dalam bentuk Arab. Oke, dari sini kita paham bahwa Al-Quran adalah bacaan yang berbahasa Arab. Di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat kedua. Di situ Allah jelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi di ayat ini Allah tegaskan bahwa Quran itu berupa petunjuk. Fungsinya untuk menjadi petunjuk. Lalu dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 97 dikatakan, "Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di sini fungsi kegunaan Quran jelas disebutkan ada 3 hal. Satu, sebagai musaddiq, yaitu membenarkan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab wahyu yang Allah turunkan sebelumnya, Taurat, Injil, dan juga menjadi petunjuk, huda, dan juga sebagai busyra, berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Lagi di surat Al-Baqarah, surat yang sama, surat 2 ayat 185, dan ini sering kita perdengarkan di bulan-bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah tegaskan di dalam ayat ini bahwa Quran fungsinya sebagai petunjuk, sekali lagi hudan, dan sebagai bayinat, penjelas-penjelas, dan juga sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu di surat Ali Imran surat ketiga ayat 138 disebutkan, "Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Quran adalah penerangan bagi manusia, bayanun linnas, wahudaw sebagai petunjuk, wa mau'izatul lil muttaqin dan sebagai pelajaran. Sampai saat ini kita tidak menemukan bahwa Al-Quran itu sebagai mantra. Lalu kita lihat di surat Al-Maidah 548. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan kami telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya,
dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Fungsi Quran di sini Allah sebutkan salah satunya sebagai batu ujian, muhaimin. Batu ujian itu fungsinya untuk menguji apakah isi kitab-kitab yang lalu sesuai dengan Quran atau tidak. Jika sesuai kita bisa pakai, jika tidak sesuai kita bisa singkirkan. Itu fungsi sebagai batu ujian, menguji. Dan juga disebutkan bahwa Quran itu sebagai syir'atan, aturan yang sering kita dengar dalam istilah kehidupan sehari-hari sebagai syariat. Nah, syariat orang-orang yang beriman adalah berquran. Wa minhaja itu juga artinya sebagai jalan, tata cara. Minhaj yang sering kita dengar dengan manhaj atau istilah lain. Itu Quran Allah fungsikan sesuai dengan keterangan di ayat ini adalah sebagai manhaj, jalan atau minhaj. Jadi fungsinya di ayat ini sebagai batu ujian, tambahan keterangan Al-Quran sebagai ujian dan juga sebagai syariat maupun sebagai manhaj. Lagi di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 52. Hadza balagul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna, balag bagi manusia, dan supaya mereka diberikan peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Di sini fungsi Quran diterangkan sebagai penjelasan yang sempurna bagi manusia. Lagi di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran suatu hal yang menjadi penawar syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Quran berfungsi sebagai syifa dan juga rahmat, penawar dan juga rahmat. Fusilat, di surat Fusilat, surat ke-41 ayat 3 dan 4. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran wa fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yaitu bacaan dalam bahasa Arab, seperti yang disebutkan di surat yang lalu, surat 12 ayat 2, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dan tidak mau mendengarkan. Jadi fungsi Quran sebagai tambahan di sini adalah sebagai basyiron, berita gembira, wa nadhiron, sebagai peringatan. Lagi di surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 20. Hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman, basair, pedoman-pedoman, pedoman-pedoman bagi manusia, petunjuk, hudan, warahmatun, dan sebagai rahmat bagi kaum yang meyakini. Lagi di surat Shad, surat ke-38 ayat 87, dan surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 27, bunyinya sama. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan, zikir bagi seluruh dunia. Zikir versi Quran adalah Quran. Jadi kalau kita ingin berzikir sesuai dengan versinya Allah,
Berzikirlah dengan Quran. Jadikan Quran sebagai zikirmu. Semua ayat di Al-Quran bisa dijadikan zikir buat kita. Al-Qamar surat ke-54 ayat 32 dikatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Di sini menggunakan kata zikir juga sebagai pelajaran. Arti lain dari zikir adalah pelajaran. Di surat Al-Mudaththir 74 ayat 54. Kalla innahu tadhkirah. Sekali-kali tidaklah demikian halnya. Sesungguhnya Quran itu adalah tiket atau peringatan. Tiket dalam bahasa Arab disebut dengan tazkirah. Tiket itu harus selalu kita pegang selama kita dalam perjalanan. Baik di perjalanan kereta, pesawat, dan sebagainya. Harus terus melekat. Tiket kita hilang, maka kita disuruh keluar. Disuruh meninggalkan kendaraan yang kita tumpangi. Bis maupun kereta. Kalau pesawat, ya susah untuk kita keluar. Paling nanti kena denda dan sebagainya. Jadi tiket yang harus kita bawa terus dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan apakah kita ini? Kenapa Quran harus dijadikan tiket yang selalu melekat dalam diri kita, yang selalu harus kita pegang? Nah, ada kaitan di surat ayat berikutnya bahwa kita sebenarnya sedang dalam perjalanan. Di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 70 dan 71 disebutkan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, semua manusia maksudnya. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemana kita diangkut? Menuju ke suatu hari, yang hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Jadi, Allah memberitahu kepada kita bahwa kita sedang dalam perjalanan, baik kita berada di daratan maupun di lautan. Kemana perjalanan itu akan menuju? Tentunya ada suatu tujuan. Allah kasih tahu bahwa tujuan kita menuju ke suatu hari, yaitu hari kiamat. Jadi kita sedang melakukan perjalanan menuju ke hari kiamat. Perjalanan yang menurut penafsiran kami perjalanan waktu. Jadi Allah perjalankan kita dengan waktu. Waktu tidak akan bisa kembali, akan terus maju. Dan maju itu menuju ke hari kiamat. Jadi Quran yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya sebagai tazkirah itu sebagai tiket dalam kita melakukan perjalanan waktu menuju akhirat. Harus kita terus pegang, harus kita terus tengok, jangan sampai tiket itu terlepas dari diri kita. Nah, baik kita urai kembali fungsi-fungsi Quran. Satu tadi sebagai hudan yang sering disebut di berbagai ayat, musaddiq sebagai pembenar, basyiran wa naziran sebagai berita gembira dan peringatan, furqan pembeda, bayyinat penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti dari petunjuk, penjelasan dari petunjuk, bayanun sebagai penerangan,
basoir sebagai pedoman-pedoman, syariat sebagai aturan, mau'izah sebagai pelajaran, muhaimin sebagai penguji, balag sebagai penyampaian, syifa sebagai penawar, rahmat sebagai rahmat, zikr sebagai peringatan pelajaran, tazkirah tiket yang harus terus melekat, minhaj sebagai tata cara, manhaj. Jadi ini fungsi-fungsi Quran dan masih banyak lagi sebenarnya, namun kita cukupkan di sini bahwa fungsi-fungsi Quran adalah seperti yang sudah dijelaskan, dipaparkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi ingin cepat kaya baca surat sekian, harta berlimpah, hutang lunas setelah ngamalin surat bla bla bla, pikatlah wanita dengan baca surat bla bla bla, dengan baca surat bla bla maka terlindung dari gangguan jin, anti miskin dengan surat. Itu semua tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Itu bukanlah fungsi Quran. Itulah bukan maksud Allah menurunkan Quran. Pelajaran mau'izah yang bisa kita ambil, Quran adalah bacaan. Tapi bukan bacaan untuk mantra ataupun jimat yang kita tempel di dinding-dinding dan sebagainya, atau yang kita bawa untuk maksud duniawi, ingin cepat kaya, pikat wanita dan sebagainya. Tapi bacaan untuk pelajaran buat kita. Bacaan untuk petunjuk dan sebagainya yang tadi disebutkan di sebelumnya. Pergunakan Quran sesuai fungsi yang diturunkannya. Jangan gunakan Quran untuk hal-hal lain. Jika Quran tidak difungsikan sebagai pengajaran sesuai dengan ayat nanti kita sebutkan 43 ayat 36, maka Allah akan menjadikan setan sebagai korin. Maka kita harus waspada. Di dalam surat 43 ayat 36, surat Az-Zukhruf, surat ke-43 disebutkan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, maka kami adakan setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita berpaling dari Quran yang fungsinya untuk pengajaran, yang fungsinya untuk petunjuk, pelajaran, peringatan, berita gembira, dan sebagainya. Jangan kita berpaling. Kalau Quran ditujukan untuk hal-hal di luar itu, maka di sini Allah tegaskan akan menjadikan setan sebagai korin, sebagai teman kita yang selalu menyertainya. Kita akan terus ditipu seolah kita mengikuti Quran, padahal tidak. Seolah kita berquran ini dalam tanda kutip, padahal tidak. Karena Quran dijadikan sebagai mantra atau jimat, bukan sebagai petunjuk atau dalam pengajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.